kepada beliau Al-Ustadz Alan Maulana Ibrahim dengan segala hormat kesempatan saya persilakan. Semoga Ustadz. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannif fislu fi haddil lisan. Zaman saiki wis akeh wong gak jaga lisane. Memang zaman wis akhir. Dari Kanjeng Nabi, zaman akhirnya akeh fitnah. Termasuk wong sing ora iso jaga lisane. Terlihat di mata kepala kita, di sekitar kita, atau bahkan mungkin lebih ramai di sosial media, yang seharusnya alat itu untuk kebaikan malah digunakan untuk keburukan, untuk memuaskan hawa nafsu, untuk memuaskan angkara murkanya. Facebook, Instagram, termasuk WhatsApp, banyak kata-kata yang tidak pantas untuk dibaca, banyak kalimat yang menyinggung perasaan, yang isinya cuma hujatan, fitnahan, cacian. Itulah kenapa Nabi lebih dulu memberikan warning, peringatan kepada kita, pentingnya fi hifdzil lisan, ngrekso lisan, jogo lisan. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, la tu'ayyir, ini harusnya la tu'ayyir, ini bukan la tu'ayyar. La tu'ayyir, jangan mencela sopo ahadan, jangan mencela ahadan pada seseorang, ahadan ing wong suwiji, bima dengan sesuatu yang buruk, bihi yang ada di dalamnya. Kita tidak boleh membicarakan keburukan orang lain yang ada pada dirinya. Ireng, dekil, matanya bendelik, rambutnya berintik, sikile busik misalkan. Anggo wiridan misalkan. Ayo bocah dekil, bocah keriting, bocah macam-macam.
itu menyinggung, itu menyakiti perasaan. Hei gendut, ya kecuali bagian-bagian itu sudah menjadi bagian dari ucapan apa, kasih sayang mungkin, gembul, gendut, ada chemistry sendiri gitu loh. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang tidak disukai, maka tidak boleh kita itu mengucapkan itu. Saya jelek, saya wong sing kopoken misalnya. Itu tidak boleh. Kita kudu jaga perasaan mereka. Kata Nabi, fama min lahmin illa wafihi azamun. Tidak ada daging kecuali di dalamnya itu ada tulang. Wala kafarotan lil ghibati hatta yastakhillahu au yastaghfiri lahu. Maka tidak ada kafaroh, tidak ada penebusan bagi orang yang riba, orang yang rasani, orang yang mengatai keburukan. Hatta yastakhillahu. Sehingga orang itu meminta kesalahannya itu diridhoi. Artinya minta kehalalan. Au yastaghfiru lahu. Atau orang itu harus minta maaf. Tanpa itu, maka dosanya orang yang hibah, dosanya orang yang rasan-rasan, itu akan tetap ada sampai ila yaumil qiyamah. Rapote ning jenengan rasani wong sing adoh, sing sekiranya jauh, tidak mungkin ketemu, itu susah, Bu. Makanya ketika kita menemukan sesuatu yang tidak baik di sosial media dan kita tidak tahu pangkal ujungnya itu dari mana, kasusnya seperti apa, maka jangan ikut-ikutan. Lebih baik diam. Dari Kanjeng Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon au liyasmut. Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka cukup katakan yang baik. Kalau nggak sanggup, diamlah. Karena diam itu juga bisa membantu. Minimal tidak memperkeruh air yang sudah kotor. Air lagi kotor, diubah tambah kotor. Dan kita tidak tahu bahwa keburukan seseorang itu apakah abadi, menempel padanya, belum tentu. Karena Quran sendiri itu mengatakan faminhum dzolimul linafsi. Ada sebagian di antara orang-orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman ilmu, diberikan untuk merumat Al-Qur'an, faminhum dzolimun. Setengah dari orang-orang itu adalah orang yang berbuat zalim. Kezaliman yang dia lakukan kan saat ini.
Artinya dia itu masih hidup, dia masih melakukan. Boleh jadi ke depan dia itu akan menyadari semua kesalahannya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah meridhoi tobatnya. Oh, kita nggak pernah tahu. Maka dalam masalah kekafiran itu pun, selama kafir itu di dunia, maka jangan dijadikan satu alasan. Kafir yang dimaksud yang tidak mendapatkan rahmat oleh Allah itu kafir yang dibawa mati. Terus ada yang bertanya, masa sih Gusti Allah seakan-akan pro dengan kezoliman? Logikanya tidak seperti itu. Kalau kita, misalkan contoh kita itu bikin rumah misalkan. Kita bikin rumah, kita yang punya, kita yang modalin, kita yang punya keluar duit, kita itu semacam, semuanya milik kita. Maka apapun, ya terserah yang punya. Saya orang kaya misalkan. Terus beli motor butut misalkan. Apa ndak boleh? Ya boleh, wong saya yang punya kok. Enggak boleh Palan, Palan kan orang kaya. Kenapa harus beli motor butut? Harusnya beli motor Harley Davidson. Si ngomong kudu ki ya sapa? Enggak harus kudu kan? Yang terserah yang punya. Kalau jenengan itu bikin sumur, mesti ada peceraiannya, Bu. Enggak mungkin orang. Terus mentang-mentang kita yang bikin sumur, terus yang bikin peceraian, ya sumur ya kita yang bikin, peceraian ya kita yang bikin, terus anak-anak kita itu disuruh tidur di peceraian. Ya ora mungkin. Orang tua tetap akan melarang anaknya untuk dolanan peceraian. Ojo ning kono kotor, najis dan lain sebagainya. Gitu loh. Nah itu logikanya seperti itu. Karena kita yang punya, kita ya duweni warno aja, jangan gitu loh. Jangan main di situ. Itu kotor, itu najis. Ini maksiat, ini salah, ini zina, ini dosa, ini tetap dikasih warning itu loh. Wala taqrabus zina ahalallahu al-bay' wa harrama riba. Allah itu sudah kasih warning. Sudah kasih peringatan. Terus ada sebagian di antara orang-orang yang Islam sing kumat misalkan melakukan itu semua. Tapi kan bukan akhir bahwa dia hak mendapatkan hidayah Allah. Dia masih punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Dan boleh jadi keimanannya itu jauh lebih baik dari kita. Maka ojo geman, ya, jangan mudah untuk terprovokasi, jangan mudah untuk menjadi provokasi. Yojo terprovokasi, yojo jangan jadi provokasi. Karena sesuatu di dunia itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Maka lebih aman kita itu mawas diri, jaga diri. Kalau memang bukan di bidangnya, ya sudah, kita nggak usah ikut-ikutan. Kalau usah melu-melu ngomong. Ini yang lagi rame itu BBM, tiba-tiba naik. Jadi 16.000 berapa? 400 apa berapa? Tengah malam lagi. Oh, rame saja. Lagi demo sekarang.
Kecuali kita benar-benar paham betul alasan kenapa pemerintah menaikkan, kita nggak tahu. Gitu. Ya sudah. Ya biarkan orang-orang yang berdemo juga biarkan. Mereka juga sedang melakukan perjuangan, nggak apa-apa. Kita berdoa saja. Kita berdoa untuk kebaikan bersama. Gusti Allah rasa diwarai, Bu. Ya, Gusti Allah rasa diajari. Maka pasrahkan saja, ya Allah, turunkan kebaikan untuk negeri kita. Supaya negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurus. Itu saja sudah luar biasa. Jangan, ya Allah, kalau gini, nanti akan gini. Piye nanti urip bangsa mau kebawa kemana? Gusti Allah mbok warai piye to? Jangan harus diwarai. Allah lebih tahu apa yang lebih baik untuk bangsa kita. Cukup kita berdoa saja sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba, yo pantas-pantas ndonga. Wis ndonga apa? Doa untuk kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu luar biasa. Ya Ali hay Ali ma khalaqallahu ma khalaqa orang dadiake sapa Allah Gusti Allah fil insani ing dalem menungso. Allah tidak menciptakan manusia itu afdalu minal lisan. Iku luwih utama tinimbang lisan. Satu di antara keutamaan manusia duwe lisan, duwe tutuk, punya lisan, punya masa cangkem sih, mulut, punya mulut. Itu satu di antara fadole Gusti Allah nggak menungso. Jadi lisan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Keutamaan manusia di antaranya adalah ma khalaqallahu fil insan afdola minal lisan. Cekal sing kenceng, Bu. Nah, jenengan duwe lisan berarti jenengan itu satu makhluk yang dimuliakan. Maka jaga lisan itu. Gitu loh. Supaya sifat warok kita, supaya apa? Keprawiraan kita, supaya kemuliaan kita tetap terjaga lewat menjaga lisan. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dan memberikan keutamaan pada manusia itu di antaranya adalah afdola minal lisan, bihi sebab lisan itu yadkhulul jannah melebu, bisa mlebuake apa lisan al jannata ing swarga. Sebab dengan lisan itu manusia bisa masuk surga. Dengan lisan itu manusia bisa masuk surga. Coba kalimat syahadat misalkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau kalimatut tauhid, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Apakah kita itu bisa tahu dia itu adalah orang yang beriman kalau tidak pernah terucap lewat lisannya? Tidak bisa, Bu. Maka boleh kita simpulkan ya, boleh kita simpulkan. Kalau syarat rukun Islam itu kaitannya itu dengan duhiriyah. Ya. Itu selalu berhubungan berkaitan dengan duhiriyah. Melibatkan duhir gitu loh. Itu rukun Islam. Coba syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Semuanya itu berkaitan dengan jasad.
Ada kaitannya. Dari Kanjeng Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Sebab dengan lisan itu orang bisa masuk surga. Bar kita itu mengucapkan dua kalimat syahadat, kalimatut tauhid, iman Gusti Allah, lalu menjaga lisan kita. Omongane alus, tutur katane lembut, penak dirongokno, enak didengarkan. Setiap kalimatnya itu memikat, mampu mengajak seseorang pada kebaikan misalkan. Lewat bacaan kiroknya, lantunan solawatannya misalkan. Orang tergerak, pengen melu, pengen ikut-ikutan, yo pengen moco solawat, yo pengen zikiran, yo pengen moco Quran. Itu karena diperdengarkan. Sebab lisan yadkhulul jannah. Orang bisa masuk surga karena lisannya. Jenengan di taman sambil bawa akong, bawa ama, ketemu karo wong podo-podo Indone. Gampangane masih wudo lah ya. Dijak, ayo melu pengajian. Nang Taiwan kene pengajian, arane Iwamit on air. Ayo. Acarane nopo mawon? Nah, wis pirang-pirang acarane. Kalau kalimatnya baik, retorikanya itu halus, orang terpikat, istijalah, nyoba seminggu, nggak masalah, ya. Satu pekan dilalui, kok kerasa enak, kok kerasa nyaman, tambah konco, oke kenalan, tambah sebulan makin betah, malah saiki jadi pengurus. Jadi ketua, jadi wakil. Dulunya kan nggak kenal Iwamit. Oh, saya kenal malah jadi ketua, jadi wakil, jadi pengurus. Selagi orang itu mengajak pada kebaikan, terus yang diajak itu mau, dan yang diajak itu melakukan kebaikan, maka pahalanya Bu tetap ngalir karo wong sing ngajak tanpa mengurangi wong sing diajak. Ini sing diajak melakukan kebaikan dibalas 10, sing ngajak dikasih 10. Jadi terus saja. Nah itu kebaikan jariah namanya, yang berkesinambungan, terus-terusan. Selagi dia melakukan kebaikan, maka selama itu pula dia mendapatkan pahala. Jadi sebab lisan manusia yadkhulul jannah iso mlebu swarga. Pitutur sing baik, karo bojo sing alus, tutur katanya lemah lembut, dadekna bojone tambah sayang. Karo anak didikane alus, anak pun hormat. Karo tonggo apik, omongane alus. Lebih dari itu, lisan ini dibasahi dengan pikiran. Karena dengan zikir hati kita bisa menjadi tentram, atine adem, pikirannya padang. Wong wiridan kok urip kok ngene terus.
kapan rubae, kapan sukiye, melarat terus. Wiridan kok ngono, wiridan apa? Wiridan kok ngono. Wiridan ya la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, adada khalqi, wadita nafsi. Itu wiridan namanya. Muji Gusti Allah. Memang pujian itu milik Allah. Apakah wiridan yang kita lakukan itu hanya sebatas memuji Allah Subhanahu wa taala terus udah begitu saja? Tidak. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya sedang berzikir, ya, sedang mengucap, memanggil-manggil namanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengumpulkan para malaikat-malaikatnya lalu memuji kita di hadapan para malaikat itu. Hai malaikatku, saksikanlah, itu hambaku si fulan. Lagi ingat aku, lagi muji aku, lagi zikir eling karo aku. Maka saksikanlah aku pun eling karo awe dewe. Eling karo hambaku itu. Kita dipikiri, Bu. Makanya ada satu pemahaman ilmu kebatinan dulu ya Bu. Ada satu pemahaman kayak gitu. Kalau kamu itu sering memikirkan orang itu, jare wong menene telepati lah, tambu. Kalau kamu sering memikirkan orang itu, maka orang itu pun biasanya akan memikirkanmu. Kari-kari kuat-kuatan lah. Nah, itu memang sunatullahnya itu seperti itu. Sunatullahnya memang seperti itu. Kita ingat sama Allah, maka Allah pun ingat sama kita. Bahkan kita dibanggakan di hadapan para malaikat. Saksikanlah, hai para malaikat, ini hambaku si fulan sedang memuji aku. Saksikanlah, aku pun ingat kepadanya. Diurusi Bu uripmu. Ma khalaqallahu fil insan afdala minal lisan bihi yadkhulul jannah. Satu. Yang kedua, yadkhulun nar fasjunhu fa innahu qalbun akur. Lan ngleboake apa lisan annaro ing neraka. Sebab lisan itu pun bisa masuk ke neraka. Artinya imbang, Bu. Memang kebaikan dan keburukan itu selalu imbang gitu. Nah, jenengan pengen tobat misalkan, maka harus sebanding dengan yang ditobati. Gitu loh. Jenengan jenengan itu dosane utang ngapusi wong misalkan, terus tobatnya istighfar ya ora dadi, Bu. Kudu tobat garane. Melarikan diri lewat apa? Lewat kesufian gitu loh. Ora dadi, Bu. Tobatnya wong nyolong, tobatnya wong hapus-hapus. Ya kudu yang bersangkutan. Kalau misalkan sing dicolong nggak tahu Bu, saya nggak ingat lagi siapa, maka kasihkan banyak-banyak sedekah atas nama orang sing dicolong itu. Gue kayak ngono. Utangnya sudah melebihi aset misalkan. Misalkan aset itu ya tetap masih kurang akeh misalkan. Aset 100 juta, dua utang 1 miliar. Terus tobatnya dikiran wiridan ning jero masjid, ya ora dadi, Bu. Tobatnya wong utang ya nyaur, aneh-aneh kayak.
Sebab lisan manusia bisa masuk surga, wa yadkhulun nar, dan sebab lisan pula manusia bisa masuk neraka. Fasjunhu mangkang nguncoro sira ing lisan, fa innaku mangko setuhune lisan iku kalbun kaya asu akurun kang galak. Lisan itu memang harus dijaga, sebab lisan itu kaya dene asu sing galak, Bu. Nek ora dijaga ya wis jajal jenengan gembremet apa jenengan itu apa sih gembremet ke bahasa Indonesianya? Ngomel. Enggak, maksudnya apa? Gembremet itu apa ya? Menahan amarah gitu loh. Nahan amarah jenengan gembremet. Geram, oh iya betul geram. Jenengan geram misalkan, jajal nek cangkemmu, nek lisanmu ora dijaga, metu kabeh, Bu. Saking gerame, saking jengkel kok. Oh, sa kebun binatang metu kabeh, Bu. Fa innahu kalbun akur, karena memang lisan itu kaya dene asu sing galak. Nek pas lagi jengkel wis ora ketahan, ora fasjunhu, ora direksa, ora dijogo, wis sakebun binatang metu kabeh. Ora kena dirim. Ya. Nah, sebab itu wayadkhulun nar, iso mlebu neraka. Sebab lewat lisan pula seseorang itu bisa diketahui bahwa dia itu telah keluar dari Islam, murtad. Ya, lewat lisan orang itu bisa diketahui murtad atas pengakuannya. Saya keluar dari Islam misalkan contoh. Terus saya tidak meyakini Tuhan lagi. Itu contoh apa orang itu melakukan kemurtadan. Itu diketahui lewat lisannya. Gitu loh. Lewat lisannya. Dengan lisan itu orang bisa tahu gitu loh bahwa dia itu muslim atau tidak muslim. Lebih dari itu, orang tersebut tidak mampu menjaga kata-katanya. Gak iso ngrekso lisannya, sehingga setiap kata yang ingin diucapkan ya keluar begitu saja. Bajingan lah, apalah, yang buruk-buruk lah, itu keluar semua. Dan itu menyinggung perasaan, menyakiti hati seseorang. Itu tidak baik. Jadi yang lewat lisan manusia itu bisa masuk surga, dengan lisan pula orang bisa masuk neraka. Maka jagalah lisan itu, karena sesungguhnya lisan itu seperti anjing yang galak. Ini sing tepat ta falyakul khairan aw liyasmut. Timbangane kedawon-dawon, ya, makin memperkeruh persoalan. Ya ali haila ali la tal'an musliman wala dabbatan. Itu hebatnya Islam, Bu. Hebatnya Islam itu bukan hanya sebatas sesama manusia, Bu. La tal'an musliman wala dabbatan fatarji'a la'nata alaik. Ojo nglaknati sira musliman ing wong Islam wala dabbatan lan aja nglanati sira ing atau binatang lah gampang. Fatarji'a mangka balik apa laknat kowe mau alaika ing atase sira. Jangan suka melaknat seorang muslim atau binatang.
Karena laknat itu akan kembali pada dirinya sendiri. Ana wong seneng nglaknati wong. Ya, dilaknati, dipasut, disumpah. Sumpah itu akan kembali pada dirinya. Makanya itu satu di antara perbedaan kita dengan mereka, Bu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa seluruh sahabat Nabi adalah radhiyallahu anhu. Tapi coba si Ahanda, Bu. Abu Bakar, Umar, laknatullah alaihima. Bukan radhiyallahu anhuma, tapi laknatullah. Kan malah ngelaknati. Padahal kanjeng Nabi fatarji ala annatu alaika. Wis pesen nek wong sing seneng nglaknati, wong kowe mau laknate bakal balik ning awake dhewe. Jadi ojo gemar, ojo geman nglaknati wong. Kembali pada diri sendiri, Bu. Waladabat termasuk binatang, Bu. Ayam kurang ajar, kene oli nyapu-nyapu nelek sak karep-karep. Ya ayam iki modele ngono kuwi, Bu. Nah, ayam dhewe utek ya ora dadi ayam, Bu. Esuk-esuk jenengan bar subuh wis nyapu, wis ngepel. Kan sregep lah dadi wong wadon. Ternyata buka lawang, telake wis akeh. Ngrutun. Dasar ayam bajingan nih. Ayam ya ayam, bajingan ya bajingan. Ayam bajingan piye to jenengan. Orang diutak nih, sing orang diutak ya sing ngomongi. Ayam kon diutak piye to. Model ayam yang ngono kuwi, Bu. Nah, akan kembali kepada dirinya sendiri. Wong sing geleng, Bu, orang yang lihat, wong edan. Ngayam mas saya, ngayam ya orang sekolah, orang diutek, ngedan ya berarti apa dewek. Ini kok ayam. Aja nyeneni ayam. Paham ya? Aduh. Sampun nggih, Bu. Kalau niki lagi diare. Nih, wis undang-undang lagi. Dari semalam ini. Mungkin itu saja dulu ya yang bisa saya sampaikan. Faslun fil khaya, wasiat Nabi seputar rasa malu. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Salim berkata dalam sahabat Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan ya'fina wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjinya biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutawkhiruna biha min jamil sayyad wa tarafawna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa 'amalan la yurfa'. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sirri wa dar. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa dhahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma akhina bi hayatil ulama wa amitna bi mati syuhada wa ahsurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihimus salam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Taufiq li wal walidayyin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun sewu kula langsung ngandhap nggih sedaya mawon. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Nuwun, Bapak. Matur nuwun Indonesia. Nuwun, Matur sehat selalu, nuwun. Pak. Amin. Sami-sami. Sehat selalu, Bapak.